Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Srinada. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan kode manajemen di Desa Cangkingan. Hal yang saya bahas itu adalah yang pertama apa saja yang sudah dilakukan selama MBKM Desa CIC, kedua adalah kaudang manajemen, ketiga biaya, dan keempat evaluasi dan rekomendasi. Pertama itu survei PKL Braga ditemukan bahwa PKL di sana masih menggunakan transaksi secara cash. Kemudian kedua adalah kunjungan TPST ITB, bagaimana jadwal pengangkutan di TPST, bagaimana limbah di TPST dan apa saja pengolahan yang sudah dilakukan. Ketiga, itu ada Kang Pisman. Keempat, ada door to door RW 04 itu melakukan edukasi kepada masyarakat RW 04 sehingga sebelum dilaunchingkannya Smart Waste Activities, masyarakat sudah mulai memilah sampah yang akan berhubungan terhadap bank sampah yang akan diterapkan di RW 04. Terakhir adalah persiapan Smart Waste Activities dengan mengambil beberapa alat di DLH Sadang Serang. Berikut adalah kodam manajemennya. Mengapa perlu dilakukannya pengolahan? Karena pada kondisi existing 80 ekor limbah kotoran sapi itu tidak dikelola dan hanya ditimbun di peternakan tersebut, sehingga karakteristik dari limbah kotoran sapi yang berupa metana itu dapat meningkatkan pemanasan global sebanyak 25 kali lipat lebih banyak dibandingkan CO2. Kemudian dari zat kimia di limbah kotoran sapi tersebut itu dapat masuk ke air tanah karena tidak dikelola, yang menjadi sumber air untuk warga sekitar. Alur pengolahannya itu 80 ekor sapi akan dibagi menjadi 3 pengolahan. Yang pertama itu biogas, kedua adalah pupuk, dan yang ketiga adalah briket. Adanya pupuk dan briket ini dikarenakan permintaan langsung dari Paku di Desa Cangkingan. Dan mengapa 67 ekor sapi itu akan dialokasikan untuk pupuk? Karena teknologi dalam pengolahan pupuk itu lebih murah dibandingkan biogas uh, serta briket. Karena jika di biogas dan briket itu lebih banyak jumlah ekor sapinya, maka kapasitas dari teknologi yang dibutuhkan juga semakin banyak dan akan membengkakkan biaya. Jadi 6 ekor sapi itu akan diproses dengan biogas lalu disalurkan kepada 3 rumah, di mana masing-masing rumah itu mendapatkan 2 ekor sapi, lalu 67 ekor sapi itu dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan arang sekam itu untuk membantu proses pengeringan, kemudian diaduk dan diayak, lalu dijadikan pupuk. Lalu 5 ekor sapi itu juga dikeringkan dengan arang sekam giling, kemudian ditambahkan tapioka tambah air sebagai proses pelekatan, kemudian diaduk dan dicetak dengan mesin pencetak dan penjemuran, lalu diserahkan kepada PLN. Nah, selain itu, peternakan yang sekarang dilakukan di Desa Cangkingan itu sebenarnya masih memiliki eksternalitas negatif karena kepada pihak ketiga berupa lingkungan serta sosial itu mendapatkan dampak negatif dari usaha tersebut karena air tanahnya tercemar, kemudian dari bau juga mengganggu dan masyarakat, dan dari segi lingkungan itu juga dapat meningkatkan pemanasan global. Kemudian jika diolah maka itu mendapatkan eksternalitas positif dari segi sosial sama lingkungannya, dan yang merupakan kebalikan dari eksternalitas negatifnya. Nah, untuk SWOT analisisnya itu yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, terus mengurangi penggunaan batu bara, sustainable energy merupakan salah satu praktik dari sirkular ekonomi menghasilkan pupuk dan biobriket, dan menambah pemasukan peternak jika memiliki nilai jual. Tapi weakness-nya tersebut, dia hanya memiliki investasi yang tinggi dan maintenance yang tinggi apabila tidak memiliki nilai jual, jadi tidak ada keuntungan yang diperoleh. Jadi perlu dilakukannya riset pasar untuk melihat apakah pupuk dan briket ini dan biogas ini memiliki target pasar sendiri dan ketertarikan sendiri dari masyarakat tersebut. Lalu opportunities itu alternatif pengganti LPG, batu bara, serta pupuk kimia. Kemudian pengaplikasian dari regulasi PP 19 tahun 2021 yang berisi tentang bagi usaha yang menghasilkan limbah non B3 wajib untuk mengolahnya secara non B3. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga, itu adalah meningkatkan kesadaran akan lingkungan untuk masyarakatnya, sehingga apabila hal ini diimplementasikan di Desa Cangkingan, harapannya pada desa-desa lain, pada daerah lain yang memiliki kondisi yang sama dengan Desa Cangkingan dapat melakukan hal yang serupa.
Kemudian ancamannya itu kemudahan mengakses gas LPG. Jadi masyarakat apabila lebih mudah untuk mengaksesnya dari segi biaya juga mereka masih oke dan segi ekonominya juga masih oke dalam membeli LPG, maka mereka pasti lebih mengarah kepada LPG dibandingkan untuk biogas. Kemudian kedua adalah kesulitan dari menghasilkan pupuk karena pupuk sendiri sebelum dijual itu memiliki standar SNI. Ketiga adalah kekurang kesadaran dari masyarakat sehingga apabila masyarakat kurang tertarik juga ini sulit untuk diterapkan. Kemudian keempat itu adalah kelemahan dalam mengakses finance-nya. Kelima, biaya awal yang tinggi. Keenam, kurangnya kapasitas lokal. Dan ketujuh adalah kerangka hukum yang belum jelas. Jadi tidak ada kerangka hukum yang jelas dalam bagaimana penjualan terhadap bioenergi. Berikut adalah alur prosesnya. Jadi semuanya akan tertuju kepada konsumen. Hal yang perlu ini dan berikut adalah hal yang tahap-tahap pengimplementasian. Jadi yang pertama itu perlu diadakannya campaign. Campaign itu untuk apa? Campaign itu hasilnya masyarakat dan masyarakat dan stakeholder itu tahu teknologi apa yang mau diterapin. Jadi ketika kita masuk ke tahap survei, mereka tidak terlalu buta akan teknologi yang akan ditanyakan. Nah, hal apa yang perlu ditanyakan itu termasuk biodata serta pertanyaan yang akan menjawab goal apa yang akan kita tetapkan. Kemudian list dan desain terhadap alat dan bahan, requirement pekerjanya, PIC untuk karena maintenance-nya perlu dilakukan. Kemudian cost itu dapat dilakukan dengan pendanaan dari pihak ketiga sama pihak pemrakarsa. Kemudian investor untuk membantu dana karena biaya dana yang besar, lalu dilakukan implementasi dalam skala kecil terlebih dahulu untuk mengetahui kendala. Jadi ketika diterapkan secara besar, kita sudah menemukan solusi-solusinya sehingga kendala-kendala yang akan dihadapi itu dapat diminimalkan. Campaign itu yang bagus bagaimana harus memiliki manfaat ekonomi, berdampak ekologi, meningkatkan kualitas hidup, dan ada informasi terkait teknologi. Stakeholder itu dapat berupa workshop, masyarakat itu penyuluhan, serta pilot plans. Surveinya itu perlu dilakukan ke DLH, PLN, dan masyarakat. Nah, yang ditampilkan di PPT itu beberapa pertanyaan yang diajukan. Nah, aspek yang perlu diperhatikan itu keterlibatan sektor swasta, kelangsungan ekonomi makro dan mikro, dan jenis informasi propagasi dan penciptaan kesadaran. Pendanaannya itu dapat dari mana? Perdagangan karbon, kredit dan dari lembaga bantuan ekonomi, anggaran nasional atau pemerintah setempat, dana dari pemrakarsa proyek, dan 5 adalah biaya atau kontribusi dari pengguna. Nah, pekerja yang dibutuhkan itu dari total keseluruhan biogas, pupuk, dan briket itu 8 orang karena untuk biogas dan briket sendiri itu satu orang dapat melakukan dan memproses di teknologi yang sudah tersedia. Jadi tidak perlu membutuhkan banyak orang kecuali di pupuknya karena masih prosesnya tradisional. Berikut ini adalah service canvas-nya. Integrated key players-nya itu ada DLH, kelompok pengkotoran sapi, tokoh masyarakat itu dapat berperan untuk pemberian informasi, kemudian tim living lab. Terus quality of life indicators-nya itu peningkatan pendapatan, kemudian pengurangan biaya, dan pemudahan monitoring gas rumah kaca. Kemudian revenue streams-nya itu konsumen, pupuk dan briket, sama user teknologi reaktor. Detail biayanya itu total dari keseluruhan adalah 246.435.000. Tetapi dari asumsi-asumsi yang diperoleh, penjualan itu bisa mencapai untuk 5 ekor sapi dalam 1 bulan saja itu bisa mencapai 312.500.000. Nah, tapi hal ini masih asumsi dari internet dan belum tentu limbah kotoran sapi dari 5 ekor ini menghasilkan 1042 kg. Jadi belum ada ketetapan dan kepastian dari penjualan. Evaluasinya yang pertama itu perhitungan RAB yang belum spesifik dan mencakup seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan karena masih berupa proses-proses yang di awalnya belum termasuk biaya maintenance, pekerja, dan lain-lain. Ketiga itu perhitungan pendapatan masih berupa asumsi yang diambil dari internet. Jadi ketika masuk ke ROI dan lain-lain itu belum tentu hasil yang tepat untuk
kepada investornya. Kemudian pelaksanaan persiapan masih membutuhkan banyak komunikasi dengan pihak terkait di Desa Cangkingan, karena yang sudah dilakukan itu hanya berupa 3 kali masih 4 kali pertemuan, uh, dan tidak dan dari pertemuan-pertemuan tersebut saya rasa itu masih membutuhkan banyak komunikasi terkait proses-proses yang perlu dilakukan. Kemudian yang keempat itu perlu meningkatkan komunikasi secara langsung dengan warga Cangkingan untuk mengetahui gimana sih warga-warga tersebut menanggapi tentang teknologi biogas, karena keputusan dari masyarakat itu dipengaruhi juga dari segi ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah perencanaan membutuhkan banyak pihak yang terlibat dan dana yang banyak. Jadi bukan hanya dana dari Living Lab dan dana dari paku yang di tempat, tetapi juga jika ada pihak swasta yang tertarik terhadap keberlangsungan lingkungan yang lebih baik. Nah, usulannya itu pertama melakukan survei untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat, melibatkan masyarakat dan stakeholder setempat dalam perencanaan, melakukan riset pasar terkait pupuk dan biogas, melakukan kerjasama dengan PLN untuk backup, mengembangkan model bisnis untuk memperoleh alur nilai jual, dan melakukan uji mendapatkan komposisi yang tepat. Karena dengan limbah, walaupun sesuai dengan literatur, belum tentu jenis dan kandungan dari limbah tersebut sama, sehingga bisa jadi hasilnya walaupun sudah sesuai dengan literatur, hasil akhirnya itu berbeda. Jadi perlu dilakukan uji tersendiri untuk mendapatkan hasil yang pas pada kotoran sapi yang dipunya. Cukup sekian bagi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.